saudara-saudari, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat di mana kita bersama-sama disempurnakan oleh kasih karunia dan Injil Yesus Kristus. Minggu ini kita masuk ke dalam perenungan Katekismus Reformasi, minggu yang ke-9. Dan seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita akan membaca bersama-sama jawaban serta ayat bacaannya. Pertanyaan yang ke-9, apakah Tuhan masih terlibat dalam ciptaan sampai saat ini? Ya. Tuhan bukan hanya pencipta tetapi juga pemelihara segala sesuatu. Dia menopang dan mengatur segala sesuatu dengan hikmat-Nya yang kekal dan kuasa-Nya yang selalu ada. Sehingga segala sesuatu datang kepada kita bukan secara kebetulan, melainkan dari tangan-Nya yang penuh kasih dan kuasa. Karena itu, kita dapat bersabar ketika hal-hal terjadi di luar kendali kita dan bersyukur ketika semua berjalan dengan baik, serta memiliki keyakinan di dalam Bapa dengan mengetahui bahwa tidak ada hal yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Kita baca di Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudari. Saudara-saudari, tuduhan yang paling sering diarahkan untuk mempertanyakan atau menentang iman kekristenan adalah jika Allah ada dan merancang semua ciptaan di dalam keteraturan, lalu mengapa ada banyak kekacauan dan ketidakteraturan di dalam dunia ini? Jika Allah menciptakan semuanya dengan baik, lalu mengapa orang-orang baik bisa mengalami hal-hal yang buruk? Sebagai orang-orang percaya, di dalam benak kita mungkin pernah terlintas sebuah pertanyaan. Mengapa sih orang-orang fasik bisa menikmati dan mengalami hidup dengan baik? Seolah hidup mereka terlihat tanpa kesulitan. Sementara ada orang yang hidup di dalam kesalehan, tetapi mengalami banyak sekali permasalahan atau pergumulan di dalam hidup mereka. Setiap tuduhan-tuduhan tersebut secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Namun kita semua, orang-orang yang ada di dalam Injil, kita tahu bahwa tuduhan tersebut itu tidak benar. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mencipta alam semesta dan seluruh isinya. Dialah Allah yang berdaulat dan yang memegang kendali penuh atas segala ciptaannya. Dan itu termasuk kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan pernah mengatakan bahwa sebelum kita dibentuk di dalam rahim ibu kita, Allah terlebih dahulu mengenal kita. Ini adalah sebuah kebenaran yang luar biasa, saudara-saudari. Dan sesungguhnya Allah tidak pernah diatur oleh keadaan. Justru sebaliknya. Segala sesuatu di dalam hidup kita berada di dalam kedaulatan dan kemahatauan Allah yang tidak terbatas. Ia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Bahkan ketika dosa masuk ke dalam dunia, dan ini adalah akibat dari ketidaktaatan manusia, segala sesuatu tetap ada di dalam kedaulatan Allah kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami sebuah penderitaan atau pergumulan di dalam hidup kita yang membuat kita bertanya, Tuhan, mengapa penderitaan ini terjadi di dalam hidupku belakangan ini atau saat ini bahkan? Nah, saat ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan pertanyaan yang lain, yaitu mengapa Allah mau mengorbankan Kristus, anaknya yang dikasihinya, mati untuk kita? Dan mengapa Kristus memilih untuk menjalani penderitaan bagi kita semua yang berdosa ini? Saudara-saudari, kita semua adalah pendosa yang sebetulnya tidak layak untuk dikasihi. Namun karena kasih Allah, maka Kristus gantikan kita. Dan Ia menjalani penderitaan yang seharusnya kita semua jalani. Saudara, kebenaran ini memberikan kepada kita pengharapan bahwa Kristus akan selalu melingkupi kita dengan kasih-Nya. Sewaktu kita tidak memahami hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita, apapun itu, atau ketika permohonan doa kita masih belum terjawab, maka mari kita sama-sama mengingat bahwa hal yang terpenting di dalam hidup kita bukanlah mengetahui apa yang akan terjadi hari ini atau besok, atau di dalam tahun-tahun yang akan datang. Melainkan bahwa Kristus yang memegang hari esok kita
Ia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Hanya di dalam Yesuslah kita menemukan damai dan sukacita yang sejati. C.S. Lewis pernah mengatakan sebuah kalimat yang sangat indah, di mana ia berkata, "Saya tahu sekarang Tuhan, mengapa Engkau tidak menjawab? Karena ternyata Engkau sendirilah jawabannya." Seringkali kita meragukan kasih dan pemeliharaan Allah atas hidup kita. Bahkan kita meragukan kemahakuasaannya. Oleh sebab itu saya mengundang kita semua di tempat ini untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengajak kita semua untuk datang dalam pertobatan secara pribadi. Mungkin seringkali atau belakangan ini kita kembali berpegangan kepada kekuatan kita dengan cara-cara yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya berikan waktu sejenak untuk kita masuk dalam doa secara pribadi. Silakan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan sebuah pengakuan bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Ampuni kami yang seringkali kami merasa berhak untuk mengerti segala sesuatu. Hari ini kami diingatkan bahwa Engkaulah Allah yang berdaulat. Allah yang memegang kendali penuh atas apa yang terjadi di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kebenaran-Mu yang senantiasa menuntun dan menerangi langkah kami. Topanglah iman kami senantiasa, agar kami dapat mempercayai dan juga menghidupi kebenaran ini. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.